Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Yang pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang selalu baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan malam hari ini untuk kami beribadah Tuhan, menyembah, memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah doa malam ini dari awal hingga akhirnya. Engkau Allah yang beracara Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang tuh Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari bersorak buat Tuhan kita, haleluya. Sukacita lebih lagi buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit.
mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sambil bertepuk tangan. Nama Yesus, hey, benar yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi, nama Yesus, benar yang kuat, amin. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita lebih lagi. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu.
bersyukur Engkau baik Tuhan. Ajari kami mengerti rencana-Mu, sebab rencana-Mu baik bagi kami adanya Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, benar Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menunggu kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Mari bersama kita menyembah Dia malam hari ini. Beri yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Dia yang layak Engkau sembah, Dia yang layak Engkau tinggikan malam hari ini. Rencana
Kami percaya Tuhan, surga bumi boleh menyembah Engkau saat ini Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau Yesus. Dunia boleh tidak mengenal Engkau Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Saya undang bersama-sama bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, benar Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau segala kejadian kami ajaib bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan impartasi firman-Mu malam hari ini. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh menegur setiap kami, boleh menguatkan setiap kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing.
Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dengan suatu bahasan, yaitu bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Dan ini juga ada termuat di dalam iman GBI. Ya, jadi iman Rasuli GBI menyatakan bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan daripada Roh Kudus. Nah, begitu banyak juga pendapat-pendapat yang berseliweran pada saat ini tentang bahasan daripada bahasa roh. Nah, kita akan coba untuk melihatnya sebentar pada saat ini. Yang pertama adalah pendapat orang bahasa roh yang dilakukan di gereja sekarang atau glosolalia bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4 kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berpertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa bahasa disebutkan dengan kata lain dan senolalia. Apa maksudnya senolalia? Adalah bahasa yang bisa dimengerti. Jadi bentuknya adalah bahasa Roh Kudus, tapi yang bisa dimengerti. Itu yang dimaksudkan oleh mereka, ya. Dan orang yang mendengar, di mana orang-orang yang mendengarnya dalam bahasa yang mereka mengerti, itu yang menurut mereka itu adalah yang asli. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, glosolalia merupakan perpaduan dari kata glosa atau lidah atau bahasa, dan laleo mengatakan berkata-kata. Nah, kata dasar Yunani yang sama digunakan di dalam Kisah Rasul 10:48, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini adalah suatu peristiwa tentang Cornelius, seorang yang bukan orang Yahudi pada waktu itu, dan orang Yahudi tidak boleh datang ke rumah atau tinggal di rumah orang yang bukan Yahudi. Nah, pada waktu Rasul Petrus sedang ada di Yope dan dia berdoa, waktu dia berdoa dia melihat begitu banyak binatang-binatang yang najis, yang haram itu turun. Dan perintah Tuhan, kaum katakan makan. Petrus mengatakan tidak, karena itu tidak kosher, itu tidak kudus. Jadi itu tidak halal. Maka kemudian Tuhan rupanya menyatakan bahwa Tuhan katakan kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah,
jangan kamu nyatakan haram. Dan kemudian rupanya di situ adalah menunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, dan ada utusan dari Cornelius ini datang, dan kemudian Rasul Petrus kemudian datang ke tempat di mana Cornelius ada. Nah, sementara Petrus ini berbicara, tiba-tiba semua orang yang ada di sana itu penuh dengan Roh Kudus. Makanya sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, menggunakan di sana adalah juga dengan glossolalia sebenarnya, ya. Kemudian juga di dalam peristiwa yang ada di dalam Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini juga menggunakan kata yang sama. Jadi artinya bahasa roh itu benar apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada saat ini. Nah, peristiwa Cornelius dan murid di Efesus umumnya dimaknai sebagai bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Kenapa? Ini pada waktu Paulus tiba di Efesus, dia bertanya, sudahkah kalian dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka bingung, kami baru dengar. Nah, waktu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, bahkan mereka juga bernubuat. Jadi ini yang tidak benar bahwa bahasa roh itu hanya, artinya yang asli adalah yang seperti di dalam pertama kali turun yang ada di loteng Yerusalem. Bahasa roh atau glossolalia yang sama juga pada saat yang khusus Tuhan memberikan mujizat bagi para pendengar untuk mendengar dalam bahasa masing-masing bagi pelaku. Dia tetap berbahasa roh, tetapi Tuhan mengubah kata-kata itu menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh si penerima pesan, atau disebut itulah xenolalia. Ini yang dipahami oleh orang-orang pada saat ini. Banyak orang yang seperti itu, tapi sebenarnya yang Tuhan katakan bahwa seperti bahasa roh itu adalah bahasa yang kita terima pada saat ini. Kita berbahasa roh, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua adalah bahasa roh hanya untuk doa pribadi. Tidak boleh di dalam ibadah kecuali ada yang menafsirkannya, ya. Nah, jadi ada yang pendapat seperti ini. Nah, kemudian apa firman Tuhan katakan? Ada fungsi bahasa roh yang tidak perlu penafsiran, yaitu penggunaan pribadi untuk membangun diri sendiri. Seperti di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus memberikan sesuatu, hal-hal yang rahasia kalau kita berdoa di dalam roh. Kemudian juga untuk memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di situ dinyatakan bahwa bahasa roh itu bisa digunakan secara pribadi. Nah, bahasa roh yang digunakan oleh jemaat dalam ibadah untuk penyembahan sendiri-sendiri boleh dilakukan. Jadi dalam pengertian waktu kita pertemuan dalam satu ibadah, masing-masing kita bisa menyembah di dalam roh. Kebutuhannya bisa untuk masing-masing. Ada fungsi bahasa roh yang perlu dipenafsiran apabila itu digunakan untuk di dalam pengajaran misalnya. Itu perlu ada penafsiran di dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh yang sedemikian jelas mempunyai nilai bagi penyembahan dan doa pribadi dari setiap orang Kristen. Yang dimaksud dengan doa pribadi tentu bukan sekedar doa di rumah, melainkan doa untuk diri sendiri atau membangun diri sendiri, menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan, yang disampaikan di mana saja termasuk di dalam ibadah. Dari sudut pandang pastoral, berbahasa roh untuk doa pribadi juga tentunya harus terlihat dalam ibadah untuk memastikan para pemimpin rohani bahwa jemaat sudah dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Jika hanya di rumah saja, bagaimana mungkin hal tersebut dapat
dipastikan. Jadi artinya bahwa dalam pertemuan ibadah bersama diharapkan semua yang penuh dengan Roh Kudus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran atau berbahasa roh ya. Nah, jadi bahasa roh itu memang cukup unik buat kita sekaliannya ya. Nah, Rasul Paulus juga sampaikan di dalam Yudas 1 ayat 20 katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berdoa di dalam Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 14:39 saya anggap ini kan. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh melarang orang untuk berbahasa roh. Kenapa? Karena di dalam ini adalah perikop dari Korintus 14 atau judulnya dari Korintus 14 itu adalah peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi dalam pertemuan jemaat ada peraturan. Jadi artinya apabila itu orang berbahasa roh, jangan seorang pun untuk melarangnya. Nah, dalam pertemuan jemaat tidak boleh melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Untuk itu Rasul Paulus memberikan pedoman. Segala sesuatu bukan hanya saat berbahasa roh harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tentunya dengan sopan dan teratur. Jadi mengikuti irama yang ada pada saat itu. Jadi tidak saling berlomba. Nah, itu seringkali kesalahan yang terjadi dan akhirnya orang tidak mau untuk berbahasa roh. Kenapa? Karena seringkali masing-masing merasa dirinya yang paling paling bagus atau yang paling hebat. Jadi itu sebabnya berbahasa roh itu untuk meningkatkan kepercayaan, keyakinan kita pada Tuhan. Nah, orang yang berbahasa roh itu tidak mungkin akan ingin melakukan hal-hal yang jahat. Pada waktu dia berbahasa roh, pasti konsentrasinya itu kepada Yesus. Pasti konsentrasinya kepada Tuhan. Itu sebabnya sering-seringlah berbahasa roh, karena engkau akan berkonsentrasi dengan Tuhan. Dan bahkan akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pendapat orang lain adalah berbahasa roh hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja. Setelah itu tidak. Jadi, bahasa roh itu hanya pada waktu dibaptis saja. Setelah itu nggak perlu lagi. Nah, apa yang Alkitab katakan buat kita sekaliannya? Ya. 1 Korintus 14:5 katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa semua orang diharapkan semuanya berbahasa roh, ya. Nah, bukan berarti perbandingan secara umum satu karunia lebih dari karunia yang lainnya. Jadi artinya jangan dibenturkan antara bahasa roh dengan bernubuat. Karena ini adalah satu kesatuan. Jadi artinya tidak terpisahkan. Semuanya dalam merupakan satu kesatuan yang Tuhan nyatakan. Jadi kalimat tetapi lebih daripada itu tidak membatalkan pernyataan yang pertama. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi artinya bahwa bagian B itu tidak membatalkan bagian yang ada di atasnya. Tetapi semuanya itu harus berjalan bersama-sama. Maka akan terjadi suatu keindahan di dalamnya. Ya. Nah, jadi itu tulisan Rasul Paulus dalam itu juga mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi artinya Rasul Paulus mengerti, dia berkata-kata, katakan aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya menekankan bahwa bahasa roh itu sangat penting buat kita atau gereja Tuhan pada zaman ini, pada waktu ini. Berbagai macam goncangan yang terjadi, situasi yang terjadi yang tidak menentu, kita hanya bisa bersandar, berharap dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan kita berbahasa roh, kita akan mengalami keteduhan, ketenangan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pesan-pesan ilahi. Kita akan terus-menerus memikirkan Tuhan pada waktu kita berbahasa roh. Tidak ada orang akan melakukan hal yang jahat sementara dia sedang berbahasa roh. Nah, Paulus menganggap bahwa karunia bahasa roh sebagai suatu bagian yang penting dari kehidupan rohaninya. Jadi Rasul Paulus menganggap itu penting bagi rohaninya. Ini sangat penting.
Jadi itu sebabnya kenapa? Karena dengan bahasa roh dia menjadi kuat, bahkan dia bisa meneguhkan orang lain. Lebih daripada kamu semua. Nah, dia katakan aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi artinya Rasul Paulus lebih sering berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian yang keempat adalah bahasa roh, ini menurut pandangan orang lain, bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Nah, terus ada yang lain, oh saya kan beriman, jadi saya tidak perlu berbahasa roh. Ini adalah pendapat atau pandangan orang yang ada, banyakkan orang pada saat-saat ini tentang bahasa roh. Ya. Nah, kita akan lihat dalam 1 Korintus 14:21 katakan begini, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif kepada orang yang tidak percaya karena bahasa roh. Jadi saya ulangi bahwa bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif kepada orang yang tidak percaya karena bahasa roh, menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya itu terpisah dari Allah dan tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Jadi artinya adalah orang yang tidak percaya terpisah dengan orang yang percaya. Jadi terpisah dia. Nah, tanda bahwa mereka benar-benar bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan mendengar seperti pada waktu mendengar khotbah Petrus. Apa yang kami lakukan? Mereka terpisah di sana antara orang-orang yang rasul kelompoknya daripada Rasul Petrus dan juga masyarakat atau orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka terpisah. Mereka katakan, apa yang kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Dan kemudian mereka katakan, mereka menyesali semuanya. Dan Petrus katakan, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia daripada Roh Kudus. Nah, bagi orang percaya menunjukkan bahwa roh sedang dicurahkan atau sedang dimanifestasikan di antara umat Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat 23 katakan, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, jadi ini bisa jadi Bapak Ibu sekalian bahwa mereka katakan bahwa wah, aku bisa gila ini. Kamu orang gila. Karena apa? Karena bahasa yang kamu gunakan kami nggak mengerti. Kami tidak tahu. Bukankah demikian juga terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua? Dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Jadi, mereka mulai menyatakan bahwa orang lain menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Artinya bahwa kalau orang katakan kita ini gila, ya puji Tuhan. Ternyata para rasul pun juga mengalami hal yang sama. Karena mereka dianggap pada waktu itu mereka sedang mabuk oleh anggur. Ya, seperti itu. Jadi itu sebabnya pada saat ini biarlah beri diri kita untuk menerima baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Yang sudah Bapak Ibu yang sudah berbahasa roh, jangan tahan-tahan untuk berbahasa roh. Ya. Saya ingin cerita tentang apa itu kejadian atau peristiwa tentang senolalia maupun glosolalia, ya. Suatu peristiwa beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah solusi itu tayangkan tentang orang yang menenggelamkan kapal Panama. Bukan hanya sekedar menenggelamkan kapal Panama, tetapi dia membunuh semua ABK kapal Panama karena dia merasa tersinggung dan marah. Semua awak kapal Panama ini dia bunuh dan kemudian kapalnya ditenggelamkan. Dan dia ditangkap dan ditahan di Panama. Dan kemudian dia divonis mati. Nah, selama menunggu daripada eksekusi, dia ditaruh di penjara di paling bawah. Ya, ini kan cerita ini sudah cukup lama, dia
di Solusi ada pada waktu itu, pada SCTV pada waktu itu yang menayangkannya. Nah, kemudian 3 tahun dia berada di penjara di bawah tanah itu tadi. Tahun ketiga ada Natal, dia diajak untuk karena orang Kristen, diajak untuk Natal, dia ikut Natal, dia duduk. Sementara itu seorang ibu pendeta menyampaikan firman Tuhan di dalam Natal itu. Waktu berdoa, ibu ini, pendeta ini berbahasa roh. Waktu ibu ini berbahasa roh, apa yang terjadi? Bapak orang Indonesia ini tadi maju ke depan dan berlutut. Waktu dia berlutut, ibu ini kaget. Loh, kok ada orang di depan? Tapi karena dia sebagai pendeta, ya dia hanya dia tumpang tangan, doakan, dia tidak mengerti. Kenapa? Setelah itu, dia duduk, selesai ibadah itu, selesai acara itu tadi, ibu ini datang dan kemudian pakai penterjemah, nanya, "Loh kenapa Bapak tadi kok maju?" "Loh ibu yang suruh." "Loh kenapa? Saya nggak nyuruh kok. Itu tadi ibu pakai bahasa saya, pakai bahasa Indonesia, ibu bilang maju, supaya kau bertobat, supaya Tuhan memberkati kamu." Dan kemudian, oh dia ngerti. Ternyata ibu ini sedang berbahasa roh, tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi yang luar biasa adalah kemudian orang ini bertobat. Yang terjadi kemudian, mujizat terjadi. 1 tahun kemudian, Presiden Panama itu ganti. Waktu Presiden Panama ini ganti, kemudian Presiden yang baru ini mengambil satu keputusan. Semua orang yang dipenjara di Panama, selain orang Panama, warga Panama, orang asing, semuanya apapun macam hukumannya, apapun vonisnya, itu bebas. Dan termasuk Bapak ini. Luar biasa. Jadi itu adalah bahasa roh. Tetapi dalam bentuk, atau dengan lain mungkin senolalia. Tapi sebenarnya bagi yang mengucapkan, itulah glosolalia. Ya, yang tidak dimengerti oleh ibu ini. Sekali waktu, ini kesaksian baru-baru ini dari Pak Wailar Kauntu. Ya. Dia ada di Amerika. Waktu dia di Amerika, ada pertemuan doa. Waktu dia memimpin satu doa, dia berbahasa roh, dia bahasa roh. Tiba-tiba seorang ibu yang mendengar itu menangis. Dan merasakan jamahan Tuhan. Dan kemudian selesai itu, Pak Wailar didatangi oleh seorang ibu ini. "Terima kasih Pak. Bapak tadi menyampaikan pesan Tuhan seperti ini." "Loh, saya nggak nyampaikan pesan seperti itu." "Iya, dalam bahasa ini Pak. Waktu Bapak tadi ngomong bahasa ini, itu bahasa ibu saya. Bahasa, istilahnya kalau sekarang itu kalau Indonesia itu bahasa suku. Atau orang Jawa bilang itu Romo Inggil. Nah, jadi bahasa yang paling halus. Itu yang diucapkan oleh siapa ini? Oleh Pak Wailar Kauntu. Sementara Pak Wailar Kauntu nggak ngerti itu bahasa apa. Bagi Pak Wailar Kauntu itu bahasa roh. Atau glosolalia. Tapi bagi ibu yang mendengar ini adalah senolalia. Itulah yang Tuhan nyatakan buat kita pada saat ini. Jadi tetaplah berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Jangan lepaskan bahasa roh sekalipun orang lain katakan engkau gila. Tapi biarlah engkau gila, itu karena Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang sampaikan ini bisa menguatkan Bapak Ibu sekaliannya. Supaya tidak tergoncang, tidak goyah dengan apa yang ada di luar sana. Apa yang orang nyatakan. Tapi saat ini kita, orang-orang GBI, adalah orang-orang yang berbahasa roh. Karena sesuai dengan iman rasuli kita mengucapkan ini. Mari kita berdoa pada saat ini. Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau kuatkan, teguhkan jemaat yang ada pada saat ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan dalam masa-masa yang sukar, yang sulit sekalipun. Tapi mereka tetap berharap dan bersandar kepadamu. Karena di dalammu ada kekuatan yang baru. Ada kelimpahan rahmat daripada Engkau. Damai sejahtera dan sukacita melimpah sepenuhnya dalam hidup mereka ya Tuhan. Engkau campur tangan pada saat ini. Dan setiap jemaat Tuhan tetap berbahasa roh, mengagungkan namamu, memuliakan namamu. Sebab mereka dengan berbahasa roh Tuhan. Mereka akan mendapatkan tuntunan daripada Engkau, pimpinan daripadamu. Jalan-jalan yang akan ditempuh akan luar biasa dan dahsyat semata-mata. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Sungguh kita patut bersyukur bahwa kita terus masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh terus beribadah walaupun karena kondisi kita masih secara online dalam ibadah doa malam. Tapi tetap saya percaya kalau kita mengikuti ibadah doa malam secara online dengan hati yang tulus, dengan kerinduan yang dalam untuk terus ingin menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan saudara-saudara iman, di mana mereka semua juga mengikuti di rumah masing-masing. Dan saya tetap percaya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini tetap menyenangkan hati Tuhan karena kita beribadah dengan motivasi ingin menyenangkan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman-Nya. Dan firman-Nya sudah kita dengar, memberikan kekuatan pada kita. Ingat, kita adalah murid-murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus mengikuti apa yang sudah Guru Agung kita memerintahkan kita melalui firman-Nya. Sebagai murid Kristus, maka kita harus hidup seperti teladan Guru Agung kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Hamba sangat yakin dan percaya semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam online ini diberkati Tuhan. Melalui pujian penyembahan diberkati Tuhan. Pujian penyembahan menjadi kekuatan juga bagi setiap kami semua, setiap jemaat-Mu. Dan juga kami diberkati melalui penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin juga menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan biarlah kami semua juga diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk kami boleh berhasil menjadi murid Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan memampukan kami semua sebagai pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dia pelayanannya, rumah tangga, keluarganya, kesehatannya, dan bila hamba-Mu ini terus dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami bersehati, bersepakat, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Selamatkan bangsa kami. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk Indonesia. Desa-desa, kota-kota boleh dilawat Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda bangsa ini. Datangnya dari pihak Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Juga selamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini penularannya luar biasa. Ya Allahku, ya Tuhanku, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Bila penularan COVID ini boleh segera berakhir dan Indonesia boleh mengalami kelegaan Tuhan, kelegaan karena penularan ini akan berhenti. Belas kasihan-Mu Tuhan, begitu banyak orang tertular atau terpapar COVID, begitu banyak yang meninggal dan juga kami melihat banyak juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpapar COVID dan juga ada yang meninggal. Belas kasihan-Mu tercurah, terpujilah nama Tuhan. Kami minta Indonesia boleh mengalami kelegaan dan ditolong Tuhan untuk mengatasi kondisi COVID ini. Pemerintahan kami ditolong Tuhan. Bapak Presiden kami ditolong Tuhan untuk berhasil mengatasi persoalan bangsa ini. Wali kota kami Pak Erik ditolong Tuhan. Supaya juga Pak Erik wali kota Surabaya boleh juga diberikan kekuatan hikmat. Dan dia dibuat berhasil oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan daerah. Menyelesaikan masalah di kota Surabaya ini, khususnya dalam pandemi COVID ini. Tuhan berikan kemampuan. Biarlah Tuhan tolong para tenaga medis kesehatan, lindungi mereka semua. Satgas Covid ditolong Tuhan, dilindungi mereka semua. Aparat TNI kepolisian ditolong Tuhan semuanya, supaya mereka juga bergerak bersama di dalam pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan, untuk juga bersama-sama mengatasi kondisi saat ini. Tuhan tolong Surabaya
menjadi area zona hijau untuk COVID-19. Karena Tuhan menolong supaya penularan ini boleh berakhir di Indonesia secara keseluruhan. Belas kasihan-Mu tercurah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua jemaat Tuhan, GBI World Blessing, diberkati Tuhan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.